Mulai mungkin dari pembukaan kali. Welcome, record dulu dong. Benar juga. Oh udah, oke. Oke, halo guys, welcome di Advance Algo kelas week 4 atau alias week terakhir ya. Jadi ya kita bakal belajar ini materinya searching dan sorting. Tapi sebelum materi mau bahas Vjudge dulu atau materi? Kayaknya Vjudge dulu ya, biar relate sama week sebelumnya. Ini paling yang dibahas itu yang kemarin aku kerjain ya, yang ada kurung buka, kurung tutup, kurung kotak. Ini tuh yang kemarin tuh sebenarnya udah benar. Ya enggak sih, ini WA sih tulisannya. Tapi salahnya tuh karena si inputnya harus ada getchar. Kalau kalian ingat kan getchar tuh buat ngambil ini ya, satu karakter, dan satu karakter yang diambil dimaksud tuh di sini enter atau backslash n gitu. Jadi harus ada getcharnya. Kalau lihat punya Noel, ini dia ada getcharnya tuh cinignore. Ini sama ini getchar, tapi di C++ nya lah. Ini nge-lag nggak? Oh oke, udah aman. Udah stable. Terus inputnya pakai getLine. Bedanya, coba ntar ya, kita compare. Ini. Ini kan kalau input kan biasa gini. Tapi dalam kasus soal ini harus pakai getLine. Kenapa getLine? Jadi dia tuh harus ngambil satu baris gitu. Mungkin kayaknya inputnya ada yang aneh-aneh di test case-nya. Jadi penyebab errornya di situ. Cara penyelesaiannya, oh iya aku nggak jelasin cara penyelesaian lagi. Pakai stack gitu ya, pakai stack. Kalau kurung buka atau kurung kotak, dimasukin ke stacknya. Kalau kurung tutup, bandingin gitu kan. Kayak yang kemarin penjelasannya. Terus ini tiga orang. Ini 2 orang ya. Nah ini soalnya ini pakai stack juga ini nyesainnya. Jadi kalian dikasih urutan nih. Ini sama nggak urutannya? 3, 4, 2, 1, 5. Oh iya benar. Jadi urutannya tuh kalian dikasih jalan T ya, bentuknya T kayak gini nih jalannya. Wait, aku gambar aja deh. Bentar. Jadi kita dikasih jalan. Nih, ini jalan. Ini jalan utamanya nih. Terus di sini ada gang. Nah, kita tuh pengen kan dikasih mobil nih. Dikasih mobil. Ini hapus. Misalnya 3 aja. Terus ada urutannya 2, 3, 1. Kita tuh pengen si mobilnya tuh nanti di sini tuh jadi 1, 2, 3. Pengennya kayak gini. Tapi ini sempit, jadi si nomor 3 tuh nggak bisa nyerobot nomor 1 gitu. Nah caranya gimana gitu. Jadi bisa diparkirin dulu ke sini. Ini juga sempit di sini. Jadi kalau misalnya ini kan 1 nih pindah ke sini. Kalau si 3 mau masuk gang, si 1-nya harus mundur gitu. 3 gitu. Kayak gitu kira-kira. Ini implementasinya pakai stack juga. Karena kan ini tumpuk ya. Kalau kalian lihat, ini kan numpuk terus nih. Terus yang bisa dipindahin cuma yang atas kan. Pindahin ke sini. Gitu. Itu pakai stack juga. Mungkin kalau lihat code-nya, coba. Ini mana? Nah ini ya, mulai dari sini dulu. Dia minta input N. N tuh mobilnya ada berapa. Terus nanti kita selesain ini pakai, kalau di sini aku pakai function ya. Tapi nggak usah worry kalau belum ngerti function nggak apa-apa. Intinya kita pindah ke sini sekarang. Kita input urutannya. Nih ya urutannya. Salah buka soal. Ini ya soalnya. Nih yang pertama masuk 5. Berarti 5 paling depan. Terus 1, 1, 2, 4, 3 ya ini. Urutannya terbalik dari sini gitu ya.
Terus dia pengen ngurutin nih, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan berarti pertama 5-nya masuk ke gang dulu kan. Karena yang paling depannya bukan 5 harusnya. Harusnya 1. Ini kebalik ya berarti harusnya 3, 2, 1. Nah pengennya gitu. Jadi si 5 masuk gang dulu nih. Ini berarti taruh di stack. Berarti nanti di stacknya tuh ada stacknya ada 5 ya di sini. Terus ini kan 1 ya. 1 pengennya paling depan jadi langsung aja lewat. Terus 2 pengen lewat. Jadi itu ada 4. Harusnya 3 dulu. Berarti ntar 4-nya masuk sini. 3-nya lewat gitu kan. Nah ini 3-nya lewat nih. Terus 4, 5. Nah gitu kan. Penyelesaiannya tadi mana code-nya? Bentar. Salah. Nih pakai stack kan ya ini. Stack tuh gangnya. Terus ini key front tuh yang tadi ya, yang paling depan. Front tuh, aduh harus buka soalnya lagi. Bentar. Nih, frontnya 5 sekarang gitu ya. Oke, kita balik lagi ke code-nya. Salah. Kalau depannya angka mobil yang diminta, baru kita lewatin aja. Tapi kalau bukan yang diminta, harus dimasukin ke gang gitu kan. Kalau nggak nanti jadi acak. Jadi apa, berantakan gitu ya urutannya. Nih, kalau tidak sesuai dengan angka yang diminta, masukin ke gang. Ini kan S tuh tadi stuck ya. Push, masukin, push. Kalau ternyata angka yang diminta, ya udah masukin aja langsung ke jalannya. Terus minta angka selanjutnya gitu kan, ditambahin ini. Ini buat ini buat masukin mobil yang di gang gitu ya. Kalau tadi kalian lihat, buka lagi problemnya. Ini kan udah lewat semua ya mobilnya nih. Tapi masih ada yang di gang. Nah, masukin yang di gangnya gitu. Kayaknya aku lupa kasih komentar ya di code-nya. Itu proses buat masukin dari gang ke jalan, udah gitu udah tinggal cek terurut nggak gitu. Terus satu lagi kita bahas yang E. Yang E juga pakai stack seingatku. Jadi ini tuh algoritmanya website. Kayak kalian ini kan kita lagi di posisi HTTPS VJATS gitu ya. Terus aku coba ada link di sini. Oh, ceritanya pencet ini gitu. Ini kan berubah nih websitenya. Terus ya dia open new tab ya. Bentar-bentar. Kita cari yang enggak new tab. Update bentar. Nah kayak gini. Sama ya? Oh enggak ding. Beda. Tapi pindah juga. Sedih. Ya udah deh. Gini. Nah ini kan D ya. Ceritanya kita lagi di D. Terus kita pindah ke E. Nah berarti itu si stacknya gini cara kerjanya. Tadinya di D, sekarang jadi di E gitu. Terus kalau kita back, balinya ke D gitu kan. Itu sama aja kayak di pop di sini. Nah jadi kita lagi di D sekarang. Paling atasnya D gitu. Cara kerjanya gitu ini. Kok di D? Iya ya. Ini di E nih. Jadi kalau kita visit, ini kan UVA ya. Jadi sekarang di UVA kita ceritanya berarti sebelumnya apa? Dikasihnya awalnya kita di ini. Di Light OJ. Website Light OJ. Terus kita visit. Visit itu maksudnya ya mengunjungi website kan. Berarti masukin ke stacknya. Di sini dia ke UVA online judge nih. Udah gitu kita ke top coder. Top coder. Terus dia pencet back. Berarti dari top coder dia backnya ke UVA gitu kan. Terus back lagi ke Light OJ. Back lagi.
Ignore ya. Oh, bentar. Ya ini kan light OJ udah nih kosong nih. Terus kosong dia pencet back lagi. Ya kosong kan. Nggak bisa dia ignore gitu. Ya cara kerjanya gitu, pakai stack dia. Terus nanti programnya berhenti kalau dikasih quit. Nih quit kan berhenti ya langsung. Terus ada forward, forward tuh balik lagi dia berarti. Balik lagi berarti kan tadi sebelumnya ke kemana tuh? Aku jadi lupa. Light OJ ya, light OJ. Berarti kalau misalnya mau ngakalin ini kan ada forward ya. Pakai aja ini stack yang lain. Jadi kayak tadi kan misalnya dari UVA nih. UVA-nya back, masukin sini. Jadi kalau dia pencet forward, balikin lagi ke sini. Gitu. Kalau aku mikirnya pakai dua stack. Cuma aku belum ngerjain sih. Ini kalau Noel ngerjainnya pakai apa? Stack string. ST1. Oh iya bener. Dia pakai dua stack ya ini. ST1 sama ST2. Isinya string. Stringnya apa? Websitenya. Gitu cara kerjanya. Nangkep nggak? Apa aku kecepatan? Apa nggak jelas? Atau gimana? Mungkin gimana ya? Perlu ini nggak code-nya? Yang aku nggak tahu nih. Noel buka nggak? Nggak dikasih tahu. Gimana guys? Aman nggak? Kalau aman, kita masuk ke materi. Gimana guys? Pakai React deh. Kalau aman, React. Nah, aman, aman, aman. Yang lainnya gimana? Nggak aman. Oke, ya udah 5. Kita masuk ke materi. Oke, aku ulang lagi. Hari ini kita materinya searching dan sorting. Untuk materi ini, aku nggak terlalu fokus di lomba gitu ya. Tapi lebih fokus ke ngerti dulu lah gitu. Soalnya kalau di lomba tuh nggak sederhana masalahnya, permasalahannya gitu. Jadi nggak sebatas searching sorting doang. Jadi bagusnya ini mending ngerti dulu gitu. Daripada maksain harus level lomba gitu ya. Oke, masuk ke searching. Jadi searching itu apa? Bahasa Indonesia kan mencari ya, pencarian atau apapun itu. Kasus umumnya mau di dunia kerja atau di kehidupan sehari-hari kan searching itu ya mencari. Kalau mungkin kita orang IT ngomongin data gitu ya, ya nyari di kumpulan data gitu kan nih, lihat nih. Pengen nyari apa ya? Salary-nya yang namanya Pericol gitu kan. Nih, Pericol, salary-nya 37.100 gitu kan. Kalau cara di pikiran kita kan siapa yang namanya Pericol gitu. Nih Pericol gitu. Terus searching. Searching ada banyak sebenarnya. Tapi yang di kuliah kita belajarnya linear search dan binary search. Nah, linear search itu apa? Linear search itu ya cari dari kiri ke kanan gitu ya. Atau enggak kalau kayak tadi ini, ini dari atas ke bawah gitu kan kita baca. Mana yang namanya perikal? Gitu. Mana? Iya benar ya ini. Jadi semua diperiksa sampai ketemu gitu kan. Nih lihat. Dia nyari 33 dari 10 dia cekin sampai ke ujung. Tapi ternyata di tengah udah ketemu 33 ya udah berhenti gitu kan. Ini linear search ini berlakunya kalau pada data structure linear. Data structure linear itu maksudnya apa? Data structure linear itu kayak array gitu kan. Kalau kalian lihat ini digambar kan, ya udah dari kiri ke kanan gitu kan. Ini semua data structure ini
yang nggak linear kayak gimana? Ini itu kayak graf. Coba. Waduh, bentar aku cariin. Mana ya? Note. Nah, yang kayak gini nih. Ini juga data structure namanya. Kan data structure tuh ini ya apa? Cara nyimpen data gitu ya, susunannya kayak gimana. Ini kan kalau kayak gini, cara nyarinya gimana gitu kan, searchingnya beda lagi ada caranya gitu. Ya mungkin nggak dibahas ya hari ini. Itu nanti kalian bakal belajar juga cara searching di graph itu di semester 2 di mata kuliah data structure harusnya diajarin. Oke, kita balik ke linear search. Jadi aku ulang lagi sedikit. Dia periksa semua gitu ya, sampai ketemu lah at least gitu. Time complexity-nya ON. Kalau kalian lupa time complexity itu apa? N itu ukuran dari arraynya gitu ya. Ini kan kalau kalian lihat arraynya berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Berarti kan worst case-nya tuh kalian ngecek 10-10-nya gitu kan ya. Jadi ON gitu. Oke, itu linear search. Aman nggak? Udah nih. Bahas linear search cuma satu slide. Begitu soal. Oke. Kalau ada yang mau nanya, nanya aja ya. Gak apa-apa. Mau open mic, mau di chat, bebas. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Jadi dikasih input N gitu ya. Ini N nih. N tuh ukuran array. Udah gitu nanti dikasih arraynya. Ada 5 kan ya tadi ukurannya. Jadi ada 11, 30, 91, 73, 69. Ini input. Terus diminta cari K gitu. Jadi ini dikasih K. K-nya 73 ya. Ini N sama dengan 5. Nah ini inputnya nih. Terus ditanya indeks keberapa K-nya muncul gitu. Kalau kalian lihat kan ini arraynya berarti kan indeks ke 0 ya. Kita mulainya dari indeks ke 0. 0, 1, 2, 3. Nah 73-nya ada di indeks ketiga. Print 3-nya gitu. Ini soal pertama mau dibahas atau mau ngerjain sendiri dulu? Wait, aku bikin pollnya deh. Mau yang mana? Coba. Oke, kerjain sendiri. Berapa lama ya? Kira-kira 3 menit deh sampai 15.26. Eh, nggak jadi ya? Jadinya pada ini mau dibahas. Ya udah. Mungkin karena ada yang mau ngerjain sendiri dulu nggak apa-apa. Sampai 15.26 deh. Mungkin aku kasihin ini tuh pakai repetition sama selection. Repetitionnya apa? Repetitionnya kalau kalian lihat di sini nih. Ini kan dia ngulang terus nih dari indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3 gitu kan sampai ketemu. Terus seleksinya di mana? Dia bandingin nih. Tuh lihat tuh, 33 sama dengan 33 enggak gitu kan. 10 sama dengan 33 enggak gitu. Seleksinya di situ. Oke, sampai 15.26 ya. Oh iya, soalnya ini. Maaf. Ini juga ada nih keterangannya. Setiap anggota array dijamin berbeda. Jadi kalau di kasus kayak gini, 73-nya nggak mungkin muncul 2 kali gitu.
Oke, dari 15.26. Ada yang ngerjain? Ada yang udah selesai? Gimana? Ini kita bahas aja ya langsung ya. Jadi kan tadi katanya input n dulu nih. Input n. Ini aku kasih tanda input n ukuran array gitu ya. Terus bikin arraynya. Arraynya n. Kalau di soal tadi a ya, gini ya. Array aja deh. Udah gitu input array. Pakai repetition for loop dari 0 sampai n. Kita input array ke i gitu ya. Ini buat satu lagi ya inputnya ya. Input k. Integer k. Salah. Nih input k. Oke, ini untuk inputnya. Terus kita mau searching pakai linear search. Linear search. Tadi kan kita lihat ya, ada loopingnya gitu ya. Cek satu-satu dari kiri ke kanan. Nah, kita bikin aja satu variabel namanya index buat jawabannya. Aku pasang min 1 di sini. Kenapa? Karena kalau nggak ada kan berarti min 1 gitu ya. Nah, nanti idenya di sini. If gitu kan. If array ke i sama dengan k gitu kan. Kalau nilainya sama, indeksnya berubah jadi i gitu kan. Itu kan ini ya indeksnya. Udah gitu, karena kita nggak perlu cek selanjutnya, break aja. Berarti artinya break tuh keluar dari loop ini. Langsung beres gitu. Terus kita print indeksnya. Cetak jawaban. Kalau sama. Oke. Tadi apa aja sih? Wait. 5. Ini aku copy ininya aja. Terus mintanya apa? 73. Nah, keluarnya 3 kan ya? Wait, aku zoom. Set. Nah, keluarnya 3. Gitu. Kalau nggak ada, berarti kan harusnya min 1 ya? Kalau nggak ada, misalnya pengen angka 100. Min 1. Nah, artinya kan berarti nggak ada yang masuk ke sini kan sama sekali. Berarti indeksnya min 1. Printnya min 1. Gitu. Ini aku kirim di materian code. Ada yang mau nanya nggak nih? Untuk linear search harusnya aman ya. Oke, kalau ada yang mau nanya apa-apa nanya aja. Ini soal kedua mau dibahas atau ngerjain lagi? Ini tuh kalau nggak salah ada yang ikut Ago Class nggak di sini? Bukan yang advance Ago Class ya, kan advance Ago Class yang sekarang. Ago Class tuh yang sebelumnya. Wih, ya udah ditutup widgetnya. Bentar. Firefox. Oke. Ini aku pernah masukin soal deh kalau nggak salah. Di quiz Ago Class. Nah ini, ada yang pernah ikut nggak nih quiz Ago Class? Ini tuh soalnya yang, nah ini yang kak. Oh ini ada Noel. Noel muncul di mana-mana ya, Vijasnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Keren, keren. Ini soal kak nih, yang aku masukin di slide soal 2 ini. Coba, siapa lagi yang Aceh di sini? Gin, Ginta, ada Ginta nggak di sini? Aku nggak tahu nama Discordnya. Ya sudah, tidak apa-apa.
Jadi ya udah kita bahasanya dari sini aja ya, sama aja kok. Jadi si Jabami Yumeko ini punya 4N kartu. Satu 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 dua 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 dua, masing-masing ada 4 gitu ya tiap nomor. Dari 1 sampai N gitu. Kalau biasa kan kita main kartu remi kan ada 4 ya. Yang hati, keriting, tahu, sekop gitu kan. Nah, jadi nanti format inputnya tuh N. Dari 1 sampai N gitu ya angkanya. Terus masing-masing punya 4. Tapi ternyata kartu yang ada tuh cuma 4N min 1. Artinya ada satu kartu yang hilang nih. Terus nanti dikasih nih kartu-kartu yang ada tuh apa aja. Jadi totalnya ini tuh ada 4N min 1. Berarti kalau N-nya 3, 3 kali 4, 12, kurangin 1, 11 gitu ya. Ini ada 11 harusnya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah ini ada 11 ya. Terus harus temuin nih kartu yang hilangnya apa. Kita langsung bahas aja ya, biar nggak terlalu lama. Oke, jadi sama ya tadi ada input N-nya. Ini jumlah angka pada kartu. Terus kita bikin array N. Terus ini aku pengen semua angka di array-nya tuh isinya 0. Oke, kenapa 0? Jadi kan kita pengen ngitung nih, kartu yang hilangnya siapa gitu kan. Otomatis berarti yang hilang tuh pasti cuma ada 3 total kartunya. Ini kan di sini kartunya yang hilang angka 3 ya. Kalau kita lihat, kemunculan angka 3 ini cuma 3 kali gitu. Jadi harusnya kalau dijumlahin nanti jadinya 3 gitu. Terus kan katanya ada inputnya nih. Sebanyak 4N kurangin 1 gitu kan. Inputnya anggap aja kita pakai variabel kartu gitu ya. Sin kartu gitu. Nah, berarti kan array ke kartu itu nambah 1. Ini nambah 1 ya artinya. Hmm, karena di sini kartunya 1 sampai 3 ya. Tapi kalau di array kan indeksnya 0 sampai 2. Berarti kita kurangin aja 1. Jadi kalau kartu ke 1 indeksnya 0 gitu di sini. Oke, ini buat hitung kartu. Udah gitu kita linear search. Linear search-nya apa yang dicari? Nah, dari kartu ke 0 sampai ke EN, kita cari nih, mana yang jumlahnya 3, gitu kan. Kalau jumlahnya 3, berarti print aja kita. Print indeksnya berarti ya, indeks tambah 1. Ini kita kasih enter. Udah gitu break. Kalau coba di run, 3, nah ya. Ini untuk problemnya. Kalau kalian mau lihat official problemnya dari sini nih, sumbernya. Ntar aku share PPT-nya. Oke, aman nggak? Apa aku kecepatan? Ini aku share lagi deh kodenya. Gimana guys? Ada yang mau nanya nggak? Kartu yang hilang. Oke. Kalau nggak ada yang nanya, kita lanjut nih ke searching yang satunya lagi. Oke, nggak ada yang nanya ya. Jadi sekarang kita di binary search.
Not related to any kind of gender ya. Ini cuma jokes doang. Ini binary search. Jadi binary search itu sama searching. Terus dia works-nya di data structure linear. Jadi sama kayak linear search ya. Tapi cara kerjanya beda. Cara kerjanya kayak gini nih. Kalau kita lihat di gambarnya. Bentar. Ini ulang dari awal. Nah. Dia cek tengahnya dulu. 14. Dia lagi nyari 47 katanya. Oh, kalau 14 kurang dari 47, berarti dia cek ke kanan. Yang kirinya nggak usah dicek lagi. Jadi kayak 0, 4, 7, 10. Ini nggak perlu dicek lagi. Dia fokusnya cek ke 23, 45, 47, sama 53. Jadi dia mainin syarat ininya ya, lebih besar lebih kecil. Nah, artinya apa? Si datanya harus terurut gitu kan. Kalau kalian lihat ini 0, 4, 7, 10, 14, 23, 45, 47, 53 itu kan terurut ya. Oke, mungkin terlalu abstrak ya. Aku jelasin kayak gini deh. Kita gambarin. Tadi 0, 4, 7, berapa? 10, 14, terus 23, 45, 47, 53 gitu ya. Jadi ini datanya terurut untuk pakai binary search tuh. Ini kalau kita bikin indeksnya, ini indeks ya. Indeks data. 5, 6, 7, 8. Kita mau search 47. Pertama lihat dulu nih, totalnya ada berapa indeksnya. Ada 8 ya. Berarti 9 ya. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah 9. Kita pengen cek tengahnya. Berarti 9 bagi 2. Sorry, pakai ini aja biru. 9 bagi 2 berapa? 4,5. Bulatin ke bawah 4. Berarti kita periksa indeks keempat nih. Indeks keempat katanya 14 angkanya. Yang kita cari 47. Berarti harusnya kemana? Ke kiri ke kanan. 47 kan lebih besar dari 14 ya. Berarti harusnya ke kanan gitu kan. Makanya kita potong. Set. Kita cek yang segini doang. Yang kirinya ini nggak usah. 14 juga nggak usah. Kan tadi udah dicek gitu kan. Dari 5 sampai 8 gitu kan. Tengahnya berapa? Cara ngitungnya. Indeks kiri tambah indeks kanan. Bagi 2. Berapa nih? 5 tambah 8 bagi 2. 13 bagi 2. 6 ya. 6,5 kan. Buletin ke bawah. Cek sekarang. Oh, ternyata masih bukan. 45 bukan 47. Kita lihat. Hubungannya apa? 45 lebih kecil dari 47. Berarti cek lagi ke kanan. Ini. Ini aku tulis di sini. 14, 47. Terus ditanya kan, midnya yang mana? 7 tambah 8 bagi 2. Ngitungnya gitu kan. Ngitung mid. 15 bagi 2. 7. Cek. 7. Indeks ke-7 apa nilainya? 47. Itu 47 bukan gitu. 47 sama dengan 47. Nah, ketemu gitu kan. Kalau bingung kenapa bisa cara kerjanya gini tuh sama kayak ini. Cara kerja kalau pernah nonton apa ya? SpongeBob gitu ya. Kan ada tuh si siapa ya? Yang di blindfold, ditutup matanya, terus suruh nyari barang gitu kan. Terus yang bantuinnya cuma ngomong panas, panas, dingin, dingin gitu kan. Berarti kan kalau dingin makin ngejauhin, panas makin ngedeketin gitu kan. Ini tuh sama cara kerjanya gitu. Kalau kayak tadi di 14 gitu, kalau ke kiri kan makin dingin gitu kan. 47-nya kan di sini. Jadi
Kalau ke kanan dia makin panas gitu kan nyerinya. Berarti kan harus ke kanan. Ngapain ke kiri gitu kan ngejauhin. Gitu sih cara kerjanya. Oke. Okay. Ini time complexity-nya Loken. Kayaknya aku nggak bahas dulu time complexity-nya. Kita langsung lihat aja ke ini. Ini perbandingan with binary search sama linear search. Sequential search itu sama linear search itu sama setahu. Lihat. Ke binary search dia langsung ke tengah. Terus ke tengah lagi gitu kan. Tengahnya yang belum diperiksa. Nah, langsung nemu. Stepnya cuma 3. Dibandingin linear search, dia, wah lama banget gitu. Tapi ingat, kalau searching di binary search, ada syarat tambahan. Datanya harus terurut. Kan kalau linear search, bebas gitu kan. Nggak terurut juga nih. Kayak kasus tadi kan, nggak terurut ya. Aman-aman aja. Kita nge-code lah ya, biar nggak terlalu abstrak. Aku buat code buat binary search gitu ya. Kasusnya mungkin sama. Kita lagi searching gitu ya. Tapi sekarang dikasih data terurut. Input array. Berarti harus ada ini juga ya. Kalau misalnya ternyata angkanya emang nggak ada gitu kan. Harus ada syaratnya. Syaratnya berarti kalau apa ya yang enak ya? Kalau L masih lebih kecil dari R gitu. Lebih kecil sama dengan. L itu batas bawah, R itu batas atas. Karena indeksnya ini ya. Indeks kan sampai N-1 ya. Jadi artinya N-1. Itu aku lagi bikin L tuh ini. Ini L. Ini R. Ini aku hapus dulu ya. Set, set, set. Ini LR gitu ya. Terus kita kan tadi bikin mid-nya sama dengan L tambah R per 2 gitu kan. Udah aku hapus, ya udah deh. Mid-nya ini terus cek. Oh iya, kita input ini ya, yang buat dicarinya. Angka yang dicari. Terus apa lah? Oh iya, pakai selection. If array commit sama dengan K, berarti kan ketemu nih. Kalau kayak gini ketemu statementnya. Kalau ketemu, ya udah print aja. Misalnya kita mau print apa? Indeksnya gitu ya. Headline terus track gitu. Kalau nggak ketemu, nah kalau ketemu kan berarti kita pakai ini ya, yang tadi. Contohnya tadi tuh di 14 nih. Panas atau dingin gitu kan ya. 14 lebih kecil dari 47. Berarti ceknya ke kanan. If array commit lebih kecil daripada yang dicari, lebih kecil daripada yang dicari, berarti kita pengen cek ke kanan gitu kan. Berarti kalau ke kanan, pindah si batas kirinya ke sini kan L-nya. Gitu. Berarti L-nya yang berubah nih. L-nya berubah jadi apa? Mid plus 1. Mid-nya kan tadi ini ya, yang biru ini nih. Ini mid. Berarti L-nya mid plus 1 gitu kan ya, ke kanan. Else-nya berarti kan sebaliknya. Kalau kita mau ke kiri, mid min 1 gitu kan. Mid min 1. Kok min min 1?
R sama dengan mid min 1. Gitu. Harusnya aman sih. Iya, oke, udah aman. Sekarang ya udah kita jalanin aja ya. Ingat tadi datanya harus terurut ya untuk research. Ini kepanjangan, jangan deh. Oke, contoh soalnya apa yang gampang? Ya udahlah kita buat sendiri. Misalnya datanya ada 8. Angkanya yang gampang aja ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan nih. 11, 12, 13. Ntar tadi kalau yang tadi tuh kebalik sama indeks ntar. 18. Ini ada 8 belum? Udah ya. Terus kita pengen nyari angka, tadi kan ke kanan udah ya, 47. Sekarang kita cobain ke kiri gitu ya. 12. Nah ini indeks ke 1 kan. 0, 1 gitu. Bener nih ya. Kira-kira kayak gitu. Kalau misalnya yang nggak ada di array-nya, berarti harusnya nggak output apa-apa ya programnya. Misalnya kita nyari 100. Nah, nggak ada kan, nggak keluar apa-apa. Kosong. Gitu untuk binary search. Gimana? Nangkep nggak? Kecepatan? Kurang jelas? Pusing? Ngantuk? Udah sore? Maaf ya jamnya yang sekarang kurang bagus. Oke, aku kirim di materi encode. Kalau ada yang mau nanya, tanya aja. Kalau tahun lalu tuh di ujian, ini tuh keluar. Nanti ada yang dapat linear search, ada yang dapat binary search. Tapi tahun lalu tuh online ya, Do ya? Ya nggak, Do? Kita ujiannya online. Oh, GoPro. Oh, GoPro. Atau onsite? Onsite. Oh iya, onsite. Online ya? Oh iya, bener. Kalau tahun ini onsite nggak itu? Kalau onsite ya kayaknya ini. Pokoknya ada yang dapat linear search, ada yang dapat binary search. Modelnya gitu tahun lalu. Tapi tenang, kalau teori nggak disuruh ngoding lah kalau teori. Tapi kalau disuruh ngoding tuh biasanya di lab ya. Itu beda cerita sih. Gitu untuk searching. Pokoknya dua inilah yang dipelajari. Setauku tuh ada satu lagi searching di kuliah tapi akhirnya nggak muncul gitu. Aku juga lupa searchingnya apa. Oke, kalau nggak ada yang nanya, kita lanjutin ya. Sorting. Sorting tuh mengurutkan gitu kan ya. Tadi perlu ya, kalau binary search kan perlu sorted dulu ya. Nah sekarang kita belajar sortingnya. Sorting tuh mengurutkan. Terus ada istilahnya nih, ascending. Ascending tuh menaik, descending tuh menurun. Nih, perbandingannya kayak gini nih. Ascending kan menaik, berarti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau descending 10, 5, 3, 2, 1, gitu. Kalau secara huruf berarti pakai kamus ngurutinnya. Aku nge-lag nggak? Di aku pingnya merah. Oh, oke, aman. Kalau karakter atau string, yang ngurutinnya kayak kamus. Menaik tuh dari A ke Z gitu ya. Kalau menurun dari Z ke A gitu. Ini nanti ada hubungannya sama ASCII tabel. Tapi kayaknya nggak aku bahas deh. Soalnya ada berapa? Ada banyak. Ini pun nggak mencakup semua nih. Yang ini tuh aku screenshot dari Google nih. Tapi tenang aja, di kuliah nggak akan dibahas semua. Di sini juga nggak akan dibahas semua. Yang di kuliah tuh kalau nggak salah bahasnya 5 deh, ada 5. Ini buat time complexity-nya ya. Ini n pangkat 2 ini tuh, n kuadrat. Berarti lama. Kalau n log n lebih cepat dari n kuadrat gitu.
Nih kalau kita lihat kan ada macam-macam nih. Kalau nggak salah di kuliah tuh nanti jadi bubble sort. Ini udah pasti. Selection shot, insertion shot, ya itulah, nggak tahu cara bacanya. Merge shot, sama quick shot. Nih, 5 ini. Yang lainnya kalau kalian mau belajar buat nambah ilmu aja ya nggak masalah. Oke, kita masuk ke bubble sort. Ini sorting yang paling gampang dan paling mendasar ini ya. Jadi dia tuh periksa sepasang elemen bersebelahan. Maksudnya apa? Nih kayak gini nih, lihat. 6 sama 3 gitu kan sebelahan. Diperiksa. Misalnya kita tuh lagi pengen ngurutin secara menaik ya, ascending. Jadi pengennya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya udah, berarti waktu kita periksa sepasang ini, lihat nih. Ini kan 8, 7. Ternyata dia nggak sesuai yang kita harapkan. Kan tadi harapannya menaik ya. Makanya tuker, nanti jadi 7, 8. Ya, ngulang videonya. Ya udah deh. Bubble shot ini, kalau kalian lihat tadi, n kuadrat. Dia lama banget. Jadi cocoknya untuk data yang dikit gitu. Kalau banyak, lama banget jalannya. Oke, aku praktekin aja bubble shot tuh kayak gimana. Bubble shot tuh ya gimana ya? Angka random. 7, 6, 1, 2, 1, 3, 2, 4 gitu ya. Nih, kita bikin kotak ini buat ngecek nih sepasang elemen. 3 sama 8. Oh iya, aku lupa bahas konteksnya. Pengen sorted ascending, menaik. Oke, kita cek 3, 8. Udah sesuai ya. Kan 3 lebih kecil dari 8. Nih, 8, 7. Harusnya 7 yang di depan gitu kan. Tuker. Nah, gini, swap. Cek lagi ke sebelahnya. 8 sama 6. 6, 8. Cek lagi. 8 sama 1. Waduh, kejauhan. Bentar. Geser dulu. 8 sama 1. Salah ya. Harusnya 1, 8. Geser lagi nih kotaknya nih. 8, 3. Ker. Gitu. Jadi terus swap gitu ya. Dikit-dikit swap, dikit-dikit swap. 2, 8. Terus 8, 4 nanti tuker gitu ya. Aku lupa geser ini ya. Kotaknya. Nah gini. Ini belum selesai. Jadi nanti ulang lagi dari awal. Ulang terus terus gitu ya. Tapi dari satu kali apa ya namanya? Satu kali looping gitu ya tadi. Istilahnya kan iterasi ya. Ya aku sebutnya looping aja deh. Dari kiri ke kanan tadi satu kali, kita bisa lihat yang paling ujung itu sekarang yang paling besar. Dia udah aman gitu kan. Kan soalnya waktu kita geser-geser kotak ini, dari tadi dapannya ke bawah terus kan. Ke bawah lagi gitu kan dapannya. Karena ya dia kan yang paling besar, jadi waktu di swap, ya dia pindah terus gitu kan. Nanti percobaan kedua, si 7 nih yang bakal ke bawah terus. Hmm, kita praktekin cepet deh. 7, 6, tukar. Terus nanti 7, 1 kan ya. Ini aku nggak usah pakai kotak deh. 7, 1 tukar. Terus nanti 7, 3 tukar lagi. 7, 2 tukar. 7, 4 tukar lagi. Terus akhirnya nyampe kan sini kan. Lihat, waktu looping kedua, kita udah dapat nih dua angka yang terbesar dan sorted gitu kan. Ini dijamin sorted. Soalnya kalau waktu kita cek ini kan 7, 8 udah nggak akan ketukar lagi kan ya. Nah, itu bubble shot. Perlu kita coding nggak? Ini lihat ya, dia udah tandain nih, dapannya udah pasti di situ. Kayaknya kalau coding ntar keaman deh. Biar cepat selesai lah ya.
Ini mungkin aku tunjukin aja. Bubble sort tuh banyak di internet. Gigs for Gigs ada nggak? Ini, nah ini ada penjelasannya juga. Lihat, tuh lihat dia udah tandain. Yang paling besarnya pasti sorted. Iya, disuruh sign up. Ini code-nya ada. Kalau kalian mau code-nya bisa. Ya kayaknya nggak usah di inilah ya, nggak usah dibahas. Soalnya ada sorting yang lain yang aku pengen bahas. Oke, ngomong-ngomong clear nggak untuk bubble sort? Ini kemarin tuh ujian ini muncul satu nih, bubble sort. Gawat kalau nggak bisa. Dan ini yang paling basic BTW. Gimana, aman nggak? Kayaknya aku harus ini nih, minta react aman deh, buat yang ini. Oh aman react. Kalau nggak aman, kayaknya emot apa ya? Nggak aman. Nih, kalau nggak aman. Oke, kelihatannya pada aman ya. Sekarang kita lanjut ke selection sort. Ini mirip kayak bubble sort. Ini kalau kalau nanti mau lihat videonya boleh. Kan selection shot ya. Berarti kan ada seleksinya nih namanya gitu. Seleksinya kayak gimana? Kita pakai ini ya, kasus yang sama. Tadi aku acak dulu deh. Tadi tujuhnya di mana? Terus ini nih. Depannya tadi di sini aja. Kalau tadi kan bubble shot dia kalau nggak sesuai yang diharapkan langsung tuker gitu ya. Kalau ini nggak, dia sabar nukernya. Jadi coba kasus ini dia, oh kalau tadi kan kita taunya yang di belakang udah sorted gitu ya. Sekarang kita pengen depannya sorted gitu. Kita pengen si tiga ini berarti yang paling kecil kan dari semuanya. Biar dikategorikan sebagai sorted gitu ya. Ya udah, berarti dia cek pakai ini deh, pakai kotak ungu. Set. Nah, kita cek nih 3 sama 6 lebih kecilan mana? Eh, iya benar nih. 3 sama 6 lebih kecilan mana? 3 ya udah. 3 sama 8 lebih kecilan mana? 3. 3 sama 1 kecilan mana? Nah, ini. Kalau perlu swipe baru swipe. Terus dia nge-swipe-nya ke sini. Langsung taruh ke depan nih. Jadi tiganya di sini. Tadi sini ya. Kotak ungunya di sini. Terus nanti geser lagi. 1 sama 7 bandingin. Mana? 1 sama. Loh, kok tiganya muncul 2 kali? Ya udah deh. Iya ya, kok bisa? 5 harusnya. Nah, 5 gitu ya. 1 sama 5. Menangan siapa? 1. 1 sama 2. Udah. Ya, udah beres gitu kan. Nih, kita udah punya satu, apa namanya? Satu yang sorted gitu ya. Karena ini yang paling kecil dari semuanya gitu. Nah, berarti kan tuntutan kita sekarang nyari yang terkecil kedua gitu kan. Carinya di sini. Loopingnya nggak usah dari satu lagi. Kan satunya udah sorted. Jangan diikutin dong. Jadi segini aja loopingnya. Ya udah kita ulang lagi. 6 sama 8. 6 ya. 6 sama 3. 3. Di sini 3, di sini 6. Tuker. Terus akuin terus. Ini kan 2 ya. Nah 2 berarti harusnya di sini 2. Di sini 3 gitu kan. Dan seterusnya gitu kan. Sekarang jadi nemu nih 1 sama 2 sorted gitu. Ntar ulangin lagi sampai beres. Enaknya di sini swipe-nya nggak usah berulang kali gitu kan. Kalau tadi bubble shot, dikit-dikit swipe, dikit-dikit swipe gitu kan. Swipe tuh perlu waktu gitu kan ya.
Meskipun kalau secara time complexity kan dia 0,1 ya. Oh, 1. Tinggal ini ya. Kalau dibikin code-nya jangan baca atas ya. Baca ininya aja. Array ke misalnya indeks ke i dibandingin sama indeks ke selanjutnya. Gini kan. Kalau dia lebih besar, tuker gitu kan. Tuker misalnya kayak gini nih. Ini by the way ini buat nuker ya. Bisa kayak gini. Pakai variabel pinjaman gitu ya. Buat naruh data. Lihat, ini sekali nge-swipe aja 3 baris. Ditambah bukan ngecek selection 1 baris. Lama kan ya. Kalau dikit-dikit nge-swipe. Kalau selection ya tiap 1 kali looping swipe-nya sekali. Oh, kan. Atau mungkin ya 2 kali lah gitu. Worst case-nya sih n kali gitu ya. Sama kayak bubble shot akhirnya. Tapi kalau bubble shot kan dia case-nya bagus aja bisa swipe gitu. Oke, itu cuma masalah trivial aja. Masalah sepele gitu ya. Ini selection sort muncul di UTS nih. Nggak ada yang UTS, nggak ada sorting. UAS aku tahun lalu nggak ada ya. Tapi nggak tahu kalau tahun ini. Bukan aku yang buat soal, jadi aku nggak tahu. Gimana, aman nggak buat selection? Yang penting ngerti bubble-nya dulu deh, at least satu sorting gitu. Biar pas project ada ilmunya gitu kan. Ilmu sorting, ngerti satu. Ini nggak usah react deh. Kalau ada yang mau nanya boleh. Atau kita mau nge-code dulu. Nge-code selection. Boleh lah ya. Nge-code selection. Biar kita ngerti juga. Ini aku hapus. Langsung aja dikasih array. Misalnya berapa? 9, 2, 5, 7, 8, 1, 4 gitu ya. Ini kita pengen bikin selection sort. Berarti tadi langkahnya gimana? Berarti kan baru mulai kita pengen benerin dulu si indeks pertama gitu ya. Berarti n-nya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini maksudnya apa? I itu ini. Kita tandain si I-nya di sini. Berarti kan dari 0 sampai N tuh berarti nanti I-nya pindah-pindah kan. I-nya ini, I-nya ini, I-nya ini gitu. Sampai beres gitu ya. Buat nandain yang sorted nih. Nah, sekarang pembandingnya apa? Integer J. J-nya mulai dari mana gitu kan. Ini kan tadi I. J-nya berarti mulai dari sini kan. Sebelah kanannya si I. Artinya apa? I plus 1 kan. I plus 1. Nah, berarti I plus 1. Sampai mana? Sampai beres juga kan. Sampai N. J plus plus. Terus selectionnya apa? Selectionnya ini. Kalau kotak ungu ini lebih kecil daripada kotak merah, berarti artinya kan kotak ungu tuh J ya. Array ke J lebih kecil dari array ke I, itu kotak merah. Berarti kita tuker. Ini kita simpan di temporary gitu ya. Ini ngomong-ngomong bingung nggak baca ini? Swipe ini. Ini swipe. Kalau bingung mungkin aku peragain ya. Ini ambil contoh aja, angkanya 2 sama 1.
Jadi kan pertama kita bikin temp nih, temporary. Temporary tadi katanya apa? Array ke J. Ini ya, array ke J itu si kotak ungu. Satu. Terus array ke J-nya berubah jadi array ke I. Berarti jadi dua kan. Ini kan array ke I nih. Terus array ke I-nya berubah jadi temporary. Temporary-nya ini. Satu. Nah gini kan, swap itu kayak gitu. Swap tanpa temporary bisa nggak? Bisa, ada caranya. Cuma ya lumayan perlu logika ya. Hari ini kan kita tujuannya dibahas. Oke, ini buat swap. Terus udah sih harusnya kita cetak ya. For integer 0 sampai n, cetak array. Di out, array ke I, kita kasih spasi. Nah, ini kalau dijalanin sorted ya dia ya. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 gitu kan. Itu buat selection sort. Aku kirim di materian code. Oke, itu untuk selection sort. Terus kita lanjut materi ya. Ini aku tutup. Oke, satu lagi merge sort. Ini kita nggak akan code. Oh, ada yang nanya. Sorry. Nggak aku baca tadi. Tadi N tuh sebagai apa ya? Oh, oke. N tuh sebagai ukuran arraynya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kalau mau tulis 7 langsung di sini boleh gitu. Oke, aman. Gimana? Tadi kayaknya ada yang ngechat deh. Oke, kalau aman, aku lanjut ya. Sekarang materi very terakhir ya, ini paling terakhir. Merge sort, sama masih sorting. Ini nanti implementasinya dia pakai function. Terus ada istilahnya rekursif. Kan udah belajar belum? Rekursif. Kalau belum ya nggak deh, kayaknya kita nggak akan bahas sampai sana. Aku pengen bahas pengertiannya dulu aja sih merge sort ini kayak gimana cara kerjanya. Karena kalau tahun lalu aku ujian, merge sort ini keluar, dan dia nggak disuruh ngoding. Dia disuruhnya gambarin kayak gini nih. Jadi ya mending kita bahas aja gimana cara kerjanya merge sort secara teori gitu ya, bukan secara coding. Ntar kalau kalian tertarik belajar codingnya boleh nanya aku atau mau googling juga bisa. Googling ada harusnya banyak banget sih merge sort. Merge sort ini populer. Coba nih ya, kita cari code-nya. Nah ini ada ya. Tuh dia pakai function tuh, merge. Panjang pokoknya. Tapi nggak usah pusing gitu ya. Kok panjang banget gitu ya. Mending kita belajar how how it works gitu ya. How it works. Gimana cara kerjanya. Jadi dia pakai prinsip divide and conquer. Oke, kalau nggak tahu divide and conquer nggak masalah. Nanti kita bahas. Ketika merge terdapat proses sorting. Oke, kayaknya ini terlalu istilah juga ya. Kita langsung bahas cara kerjanya aja. Anggaplah kita punya angka dari 1 sampai 8 acak. Kita pengen ascending ya. 1, 3, 8, 7. Ini ganti deh 5, 3, 8, 7. 1, 4, 6, 2. Nah gini ya. Kalau merge sort, dia belah dulu. Merge-nya nanti ada proses merge-nya. Dia belah dulu jadi 2. Belahnya sama rata ya. Nah gini, set gitu. Jadi sekarang kita punya 2 array. Isinya ini sama ini.
1462 sama 5387 ya. Udah gitu, kita belah dua lagi. Belah kedua aku pakai ini ya. Pakai warna hijau. Set, set. Jadi sekarang punya 4 array. 5387 1462. Ya gitulah maksudnya ini. Jadi masing-masing ada dua ya. Belahnya sampai kapan? Sampai sisa satu. Berarti ini masih dibelah lagi ya. Belahan ketiga nih. Set, 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 set. Nah gini. Nanti jadinya kan masing-masing satu ya, sendiri gitu ya. Terus udah sendiri diapain? Nah ini ada proses merge-nya. Merge-nya gini. Ini kan tadi dibelah nih ya. Kita gabungin sekarang. Pas digabungin kita urutin. 5 sama 3. Penangan siapa? 3 kan? 3, 5. Swipe gini. 7 sama 8. 8 sama 7 jadi 7 sama 8 gitu ya. Ini 14 tetap 26. Oke. Ini kita merge. Jadi udah gak ada batas lagi. Ini sekarang kita hapus yang sebelumnya karena udah berubah. Jadi gini urutannya. Udah gitu, lihat yang tadi dibelah sama hijau. Segini kan. Kita gabungin lagi. Di sini kebetulan udah sorted ya. 3, 5, 7, 8 gitu ya. Ya udah. Nah, kalau yang ini gimana? Yang 1426 kali indeks depannya. Sekarang kita indeks depannya kan ada dua nih, dua array. Satu sama dua, satu kan. Oke, satunya masuk ke sini. Berarti sekarang indeks depannya apa? 4. 4 sama 2. Menangan mana? 2 kan? Gini. Terus nanti sisa ini 4 sama 6. Menangan siapa? 4. Ya udah masukin 4. Terus nanti ini masih ada sisa, masukin aja. Kita nggak perlu khawatir kan tadi kan 1426 gitu ya. Kita nggak perlu khawatir gimana kalau ternyata harusnya 42 yang masuk gitu sebelum satu. Ya kan ini udah sorted duluan. Jadi di sini udah terurut. Jadi yang perlu kita khawatirkan cuma bagian depannya gitu kan. Kita adu terus gitu kan, adu. 12 1 oke. Okay. 42 2 46 4 baru 6 gitu. Nih buat nih. Ini ada proses merge lagi ya, kan belum beres nih. Masih ada satu lagi pembatasnya. Oke, okay. Ya udah kita khawatirinnya depan doang. Lihat, ini udah sorted kan, 3578. Ini 1246 udah sorted. Tinggal adu siapa yang lebih sorted. Bukan siapa yang lebih sorted, siapa yang lebih kecil. Gitu ya. 3 sama 1, 1. Nih hilang satunya. 2. 3 sama 2, 2. 2-nya pindah. 3 sama 4, 3. 4 sama 5, 4 ya. Nih gini. 5 sama 6, 5. Udah gitu 6 ya. Ini kan 6 sama 7, 6. Oke, yang kanan udah habis. Berarti sisanya ini udah sorted, nggak perlu khawatir lagi. Nah, gini cara kerjanya. Mungkin aku terlalu cepet ya jelasin ya. Aku kasih gambarnya deh. Ini yang tadi muncul di PPT. Ini array awalnya. 69420318. Ini jangan lihat dulu yang ke bawahnya ya. Kita lihat yang atasnya dulu. Ini kita lagi di sini. Terus kita divide jadi 2. Ntar deh. Aku tutup dulu. Shape mana shape? Shape mana ya shape di sini? Oh ini. Colornya mana dah? Ya, ya udah deh. Ini yang kotak putih ini kita lagi di step mana gitu ya, nunjukinnya.
Sekarang kita lagi di sini. Makin pusing ya. Makin pusing nggak? Lihatnya. Aku hapus aja deh. Udah. Kita lagi di sini. Terus kita pecah jadi dua kan tadi stepnya. Berarti kan step merge tuh divide dulu. Divide jadi dua. Ini jadi dua array. Masing-masing array dipecah lagi jadi dua. Sampai kapan? Sampai sisa satu anggota. Nah, gini kan ya. Kalau kita lihat, dia berhenti divide-nya di sini. Jadi kan ada sisa satu semua kan. Udah gitu merge. Pas merge, kita fokus nge-sorting di situ. Merge sambil sorting. Sambil sorting. 6 sama 9. 6, 9, udah aman. 4 sama 2, jadi 24. 0 sama 3, jadi 0, 3. 1 sama 8, jadi 1, 8. Merge jadi satu kesatuan mereka. Jadi array baru. Lihat nih, yang tadinya 42, jadi 24 kan di sini. Udah gitu, 69 sama 24 ketemu. Tadi caranya gimana? Bandingin depannya. 2 sama 6. 2 sama 6 nih ya. 2 dulu kan. Udah gitu 4 sama 6. 4 di sini, 6 di sini. 4. Terus 6, 9 gitu ya. Sama ini juga. Itu kalau ganjil, bagaimana cara ngedivide-nya? Oke, menarik. Jadi kalau misalnya anggotanya yang ganjil kan maksudnya. Kayak contohnya, anggap aja ini nggak sorted gitu ya. Ini kita pakai angka aja. Ini ngedivide-nya gimana gitu kan ya. Hmm, wait. Oh iya. Kalau nggak divide-nya kayak gini, pasti nanti ada yang nggak imbang. Nggak imbangnya ntar, misalnya, ini tergantung program kamu sih, kamu nentuinnya gimana. Tapi kalau umumnya kan, kalau 5 bagi 2 kan, di program jadi berapa? 2 kan ya, bukan 2,5 kan. Kalau integer. Jadi umumnya gini, yang duanya nanti yang kiri, sisanya yang kanan gitu kan. Nggak imbangnya gitu paling. Tapi nggak masalah kalau nggak imbang. Anggap aja, ya udah deh kita bikin kasusnya deh. Mumpung masih ada waktu. 32, 1, 4, 5. Enggak. 4, 5, 1. Nah, ini ya. Kita divide-nya gini. Divide yang pertama. Divide yang kedua berarti 3 sama 2. Divide, divide. Nah, ini kan ganjil juga nih. Gimana ganjil? 3 bagi 2 berapa? 1 kalau di program. Berarti nanti yang kirinya 1 gitu. Dia sendiri 4. Terus nanti 5, 1 kan. 5, 1 pecah lagi, dia masih bisa pecah. Jadi berapa? 5 sama 1. Ini array baru. Ini array baru. Ini kan divide ya. Divide, divide. Ini divide, ini divide. Nah, ngegabunginnya gimana? Balikin lagi ke array originalnya. Ini kan originalnya 51 kan. Berarti si 5 sama 1 tuh harus masuk ke array sini. Jadi jangan ntar pas merge-nya tiba-tiba 4 sama 5 gitu kan. Kasihan si satunya ditinggal gitu kan. Jadi jomblo dia. Jangan ya. Jadi kita ngegabunginnya sama kayak tadi. Asal-usulnya dari mana. Nah, kayak gini berarti ingat pas kita merge harus terurut kan. 1, 5. Nah, ini kan nyatu ya. Dari sini ke jadi gini, jadi sorted gitu ya ceritanya. Terus baru gabungin lagi sama yang 4. Berarti di sini ada lagi. Nyet, nyet. Nah, gini. Jadi berapa tuh? Ini kan bandingin depannya ya, ingat ya. So bandingin depannya. 1 sama 4.
menangan siapa? Satu, taruh sini. Satunya hilang sekarang. 4 sama 5 menangan siapa? 4. Terus nanti 5 gitu kan. Nah, jadilah sorted gitu. Yang ini juga belum kelar nih. Yang 3 sama 2. Nah, jadi 2 3 ya. Kan cuma satu anggotanya. Nggak perlu lihat depannya. Oke. Wait, aku kasih panah. Gini. Tinggal balikin ke originalnya. Asal usulnya dari arahnya kan cuma satu ya. Ini, bandingin lagi. Lihat depannya. 1 sama 2. Menangan siapa? 1. 2 sama 3. 2 sama 3. 2 sama 4. Menangan siapa? 2. 3 sama 4. Menangan siapa? 3. Terus sisanya ada 4 5. 4 5. Ya aku tulis lagi. Udah sorted gitu. Jadi alurnya kita pecahnya bebas. Kan kalau ganjil kan mau di sini yang 3, di sini yang 2, bebas gitu ya. Balik lagi ke programnya mau jalannya gimana. Tapi waktu gabungin, ingat induknya harus sama gitu. Ini induknya kan arraynya tadi isinya 5 sama 1. Ini isinya harus ada 5 sama 1 juga gitu. Jangan tiba-tiba ada 4 gitu kan. Nanti baru ada 4-nya kalau induknya yang ini gitu kan. Pas 3-an gitu kan, 1 4 5. Gitu buat yang ganjil. Gimana? Terjawab tidak? Morto aku lupa siapa Morto. Oke. Sip. Ya kira-kira ntar kalau jalan onsite nggak tahu ya. Kalau soalnya kayak gini ya bagi-bagi lah ya, maksudnya bagi dua gitu. Itu untuk mershot ya, kita nggak akan nge-code karena bakal lama. Nih, ini ada gambarnya proses nge-merge-nya ini. Nah, lihat paling depannya. Kayak gitu kan ya, dia lihat depannya doang. Jadilah sorted. Dia nggak ada proses divide-nya ini. Oke, ini ada soal sorting bebas mau pakai apapun. Ini ya sebenarnya copy paste kode yang tadi ya, yang ini selection sort pun beres gitu. Jadi mungkin kalau kalian mau latihan bisa cobain ini atau bikin soal sendiri juga nggak masalah. Ini cuma latihan sorting. Perlu dibahas nggak? Nggak usah lah ya. Ya ntar kalau aku bahas paling jatuhnya jadi gini lagi sih jawabannya gitu kan. Oke, udah sih. Ini beneran paling terakhir ini, udah nggak ada apapun lagi. Gimana dari kalian ada yang mau ditanyain nggak? Dari sesi awal sampai akhir. Untuk kontes kayaknya nggak ada ya. Soalnya kalau aku masukin kontes ntar nggak ada pembahasan lagi. Soalnya ini pertemuan terakhir. Gimana? Ada yang mau nanya nggak nih? Ini beneran pertanyaan terakhir nih. Ya udah deh, kita pakai React deh. Apa? Apa? Sorry dok. Oh iya, ini mid terakhir. Waduh, ntar kalau nggak ada gimana tuh? Nggak lah, masih ada. Masih ada di binus gue, masih ada di binus. Tenang, tenang. Ya udah, kalau nggak ada yang mau nanya, aku bikin ini deh, poll reaction untuk terakhir kalinya. Kalau aman, react. React apa ya? Ntar emotnya jangan checklist, bosen. Apa guys? Ide guys. React. Kodok. Kodok. Ada nggak kodok? Aku nggak ada ini reaction yang PP itu, yang kodok PP lucu itu.
Nah ini nih, kalau aman react bintang, kalau nggak aman react kodok. Entar bintangnya mana? Nyari bintang aja lama ini. Ntar yang kodok mana ya kodok? Frog. Nah ini. Yuk. Ini ada berapa sih pesertanya sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, reactionnya udah 9. Ya udah. Berarti udah aman semua ya. Ya udah. Sekarang aku mau promosi dikit. Mungkin sebelum masuk ke promosinya, aku mau thank you dulu ke Himti ya. Ini kan kegiatan Himti ya. Thank you untuk kesempatannya ya. Nggak ada orang Himtinya. Paling orang Himtinya Aldo ya di sini ya. Jadi ya, thank you untuk kesempatannya. Materi event Sagokas ini kiranya membantu ya. Karena aku mau promosi bentar nih. Ini tuh ada Jollibee Binus ya. Jadi Jollibee itu komunitas gitu ya. Komunitasnya Binus. Ya mirip UKM gitu ya. Tapi bukan UKM. Jadi kerjaan kita tuh ngelomba sama latihan. Lombanya kayak gimana? Basically kayak kontes yang biasa kita kerjain. Kira-kira gitulah modelnya. Mana sih? Nih ya. Kita buka. Nih kayak gini kan. Ntar ada leaderboardnya gitu kan. Ada soal-soalnya. Kita ngerjain soal. Kalau bener hijau. Kalau salah ntar merah. Terus nanti dikasih tahu salahnya apa gitu kan. Kira-kira ya itu lomba-lomba yang biasa kita ikutin. Kalau kalian mau join, ini ada Discord-nya. Discord-nya ini join buat pendaftarannya. Pendaftarannya di dalam sini. Nanti dalam bentuk form kalau nggak salah. Tetap harus join Discord-nya ya, karena infonya dari Discord. Terus ini kalau kalian mau lihat kegiatan-kegiatannya, Instagram, kita buka coba. Iya, kenapa tuh? Nah ini ya, IG-nya Binus. Bukan Binus, Jollibee, Binus Jollibee. Nah, ini kemarin kegiatan apa nih? Oh, ini lombanya Binus buat tingkat SMA. Yang buat soalnya, yang ngurusinnya rata-rata dari Jollibee. Terus apa lagi nih? Ada lagi. Nih ya, kita tuh nggak cuma lomba latihan sampai stres gitu ya, enggak ya. Karena kita komunitas ya ada hangoutnya juga. Waduh, ini kenapa mukanya? Udah, sorry, sorry, sorry. Tuh, ini ada jalan-jalan juga ya. Kan kalau lomba kan, biasa kalau final tuh keluar kota gitu ya. Misalnya ke Jakarta gitu ya. Jakarta. Pertama kan binusnya di Jakarta gitu ya. Ke kira-kira tempat kemarin tuh ada lombanya di kita Surabaya ya, terbang Surabaya. Jadi ke Surabaya kan nggak mungkin ya kita cuma datang lomba gitu kan, brutal gitu kan, perlu nyari makan kan. Nah itu kan ada kesempatan curi-curi dikit lah buat jalan-jalan ya, tapi kan ingat tanggung jawabnya buat lomba ya, bukan buat jalan-jalan. Untuk perjalanan, biaya perjalanan, terus ini juga ada nih ke Purwakarta. Aku nggak ikut. Kalau ngelomba gitu kan perlu biaya transportasi, biaya makan gitu kan. Itu ditanggung BINUS semuanya. Jadi tugas kita ya ngelombanya itu loh gitu. Gitu. Kalian mau ikut? Nah, ini yang aku sampaikan. Deadline registrnya 22 Oktober 2059 WIB. Artinya besok. Besok tuh paling terakhir gitu ya. Kalau kalian mau ikut, ikut dulu aja. Maksudnya daftar dulu aja. Nggak rugi kan daftar. Urusan kalian. Soalnya kan kalau daftar ntar ada seleksinya, ada trainingnya. Nah itu nanti di masa seleksi, di masa training, itu pilihan kalian mau dilanjutin atau enggak gitu kan. Seleksi dulu baru training. Jadi kalau kalian mau ikut trainingnya doang, boleh, tapi harus seleksi. Ini ada pertanyaannya kalau nggak salah. Mana sih? Q&A. Nah ini.
Ini ada yang nanya ini, apakah bisa ikut trainingnya aja? Bisa jawabannya. Tapi setelah lolos seleksi. Nah ini. Jadi nggak perlu jadi member Jollibee gitu ya buat training. Nggak apa-apa gitu kalau mau ikut training aja, nambah ilmu gitu. Ini free kok, tidak bayar. Seriusan. Gitu. Kalau kalian mau ikut, pertama join Discord-nya dulu aja. Terus nanti ada formulirnya. Ini nanti diarahin juga kok di Discord-nya. Nih, di bagian register. Kunjungi ini, ntar ada formnya tuh kan, isi formnya. Isi dulu aja, terserah mau ikut atau enggak. Beneran ini mah, nggak maksa ya. Maksudnya kalau isi dulu aja, jadi kalau kalian berubah pikiran gitu, ya gampang gitu kan. Nanti urutannya, ya aku kalian jelasin deh, soalnya nggak ada waktu lagi buat jelasin. Announcement. Oh ini juga mereka lagi ada kelas nih. Mana ya? Ya, kalender. Nah ini registrasi, nanti ada seleksinya. Seleksinya modelnya kayak gini, kayak V-Judge. Seru kok, seru banget seriusan. Terus nanti seleksi keduanya, dia sambil recording deh. Jadi kalian record muka kalian gitu ya, ngerjain. Seingatku gitu sih, nggak tahu kalau tahun ini berubah. Karena pengumuman seleksi, udah gitu training. Trainingnya sekitar 6 bulan, tapi nggak tiap hari gitu ya, nggak intens begitu. Tiap minggu kalau nggak salah. Pilihan kalian mau ikut trainingnya aja, mau sampai lanjut Jollibee bebas. Udah itu aja yang pengen aku sampaikan. Kalau ada yang mau nanya-nanya Jollibee, bisa ke aku. Kebetulan ini di Bandung tuh cuma aku sendiri, aduh sedih ya. Temenin dong, gitu ya. Buat enggak. Kalau member Jollibee-nya sendiri banyak kok. Tapi banyaknya dari Alsut sama Kemanggisan. Mana ya? Ini. Ya, Malek. Mana sih member? Oh, itu kan banyak kan ya. Kalau mau ikut-ikut aja gitu. Siapa tahu kalau banyak yang dari Bandungnya kan pindah ke Bandung tiba-tiba kita kan jadi nggak tahu gitu kan. Ya gitu. Itu yang pengen aku sampaikan. Udah gitu, udah resmi menamatkan Advance Agoclass. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Tadi kayaknya aku udah nanya ya. Udah aman semua ya? Ya udah deh. Kita perlu dokum nggak, Dok? Dokum muncul muka gitu. Ya, mau uangnya nggak? Nih, kalau enggak ya udah buat aja langsung. Apa perlu kita bikin ini? Bikin reaction, komen. Ya, tadi aku udah janjiin yang terakhir ya. Ya udah. Gimana? Mau on cam nggak nih? Mau pada on cam nggak? Mau foto bareng nggak? Atau mau lihat muka aku doang? Nggak lah, janganlah. Malu. Ya, gimana ya? Ya boleh deh. Ya, dok. Kita on cam. Terus kalau ada yang mau ikut on cam boleh. Kalau enggak nggak apa-apa gitu ya. Tapi aku masih pakai baju rumah. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Baju rumah, santai lah ya. Oke, bentar. Yuk yang mau on cam. Halo guys. Ntar kalau ketemu di kampus, sapa ya. Tapi aku nggak tahu muka kalian. Nih, hayu, hayu, on cam guys. Ya udah nggak apa-apa lah, nggak maksa nggak. Boleh, boleh. Cam aku nggak bisa jadi. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak, kita kita tidak memaksa, santai santai.
Oh iya, aku belum ngirim PPT-nya ya. Bentar. Eh, oh, widih, boleh banget sih. Temenin aku guys. Iya iya, Jolly Basic bener. Aduh, ya udah. Bentar-bentar dok, lagi ngetikin ini linknya Jollibee. Jollibee diskon. Oke, ini udah. Coba bener nggak ya? Terus sih bener sih. Ini yang di PPT tuh nggak bisa dikopas, nggak tahu kenapa. Ini kayaknya slide Jollibee mau ada mau nggak? Mau ada aja lah ya, nggak apa-apa. Ya udah. Ya dok, kita kita foto berdua aja. Ada mau ikut nggak nih? Ya udah, tidak apa-apa. Ya, aku kirim PPT. Oh, ada yang on cam. Oke, oke. Join, join, join. Ayo, ayo. Ada lagi nggak nih? Ada lagi nggak nih? Tungguin dulu. Nyasar. Skip, skip, udah pakai baju skip. Waduh. Ya udah. Ya deh. Ayo, ayo. Kita foto. Oh, ada lagi, ada lagi. Ntar dok. Tapi nggak muncul di gua mukanya. Ah, baru muncul. Oke. Ayo. Waduh, ntar mukanya emot semua ya. Iya, iya, iya. Gimana gini? Gini. Aduh, keblur, keblur tangan gua. Gini. Iya. Oke. Thank you guys. Coba demin. Terus oke. Kita ada closing formanya lah ya. Jadi thank you semuanya udah join Adventure Go Class tahun ini. Tahun depan semoga ada ya. Aku nggak tahu ada penerusnya atau enggak. Atau aku lagi yang megang nggak tahu. Thank you untuk join dan sorry kalau misalnya ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan gitu ya. Dari gitu apalagi? Dari Aldo ada yang mau sampaikan nggak? Enggak kok, Aldo ikut bantu kok, Aldo ikut bantu. Eh, Aduh, nggak inget. Mantap. Oke, Oke, kayaknya udah ya.
Kita udah nyampein perpisahan, daripada lama-lama ntar ngantuk juga dengerin perpisahan, ya udah. Kalau tidak ada yang mau menyampaikan pertanyaan apapun, boleh langsung leave juga nggak apa-apa. Atau mau di sini dulu, mau ngobrol dulu boleh. Gimana tuh? Terima kasih Kak. Oke, thank you juga sudah join. Udah boleh bubar kok, seriusan. Kalau mau bubar boleh. Oke.